yaitu sholat da'i. Nggih. Apakah ada kriteria tertentu seseorang itu bisa melakukan sholat da'i? Nah, siapa golongan yang sudah sampai daimun? Ya khos dan khawasul khawas. Agak didekatkan, Pak. Oh, ya. Yang akan saya tanyakan sudah disebut Gus tadi, Al-Ma'un ayat 4 tadi, yang bunyinya Fawazulil musholin, maka celakalah orang yang sholat. Kemudian dihubungkan dengan ayat 5, Al-Lazi nahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, saya ingin tanyakan celaka dengan kata lalai di sini. Alangkah banyak orang yang lalai. Nah, kriteria lalai dalam sholat itu tolong dijelaskan selengkap mungkin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tadi sudah mendengarkan, saya mengikuti juga dari YouTube dan langsung ke sini. Kita memandang sesuatu dengan mata batin, artinya bukan dengan diri kita sendiri. Ketika itu kita berusaha untuk mengikis diri kita sendiri dan akan timbul dengan mata batin, yaitu yang kita sebut basirah. Hubungan dengan ayat ini 4 dan 5 tadi, ketika kita sudah belajar mereka, ilmunya banyak. Nah, salah satu hubungan dengan sholat, yaitu sholat da'i. Nggih. Apakah ada kriteria tertentu seseorang itu bisa melakukan sholat da'i? Apakah dia bisa dengan alasan karena dia tidak bisa konsentrasi atau karena apa sehingga dia sholat da'i? Mohon penjelasannya. Apakah dibenarkan yang diambil keputusan seperti itu? Dia tidak melakukan sholat secara syariat karena dia tidak selalu kategori lalai, kemudian dia memilih sholat da'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat daimun itu, di dalam ayat sahun itu, ulama ada yang mengartikan lalai dalam sholat itu ditafsirkan seperti ini. Ini sudah waktunya sholat, tapi tidak kita lekas sholat. Akhirnya sampai habislah waktu sholat. Ada yang mengartikan sahun itu lalai di seperti ini. Tapi lebih ke dalam lagi, bukan persoalan waktu yang telah disiapkan Allah entah berapa jam, umpama maghrib kan hanya sedikit ya Pak ya. Bukan itu. Waktu sholat malah lebih ke dalam lagi. Itu manakala lalai, disitulah celaka bagi kita. Tetapi perlu diingat, kita manusia itu berkelas-kelas Pak. Ada kelas umum, ada kelas khos, ada kelas khawasul khawas. Apapun alasannya, mereka yang ada di kelas kelas umum nggak bisa melaksanakan sholat yang ada di kelas khos, nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Berbagai faktor, termasuk salah satu di antara faktor adalah menolak ajaran dinul haq. Ini menolak kebenaran untuk menjadikan sholat daimun menjadi sholat khosyi'un, sampak daimun, itu dia tolak.
Makanya jarang Pak bab masalah sholat itu didakwahkan di tengah-tengah masyarakat, jarang sekali. Kalau boleh saya katakan, bagaimana mungkin kita akan bisa menguak rahasianya, cara bagaimana kita itu sholat biar sesuai Quran khosyi'un, sementara yang ada pada diri kita nggak ada untuk kita jelaskan, sehingga ya banyak yang menutup-nutupi. Jadi golongan am ya sesuai kelasnya, sehingga jangan heran di situ ada beberapa tingkatan. Di am itu sholatnya kadang ingin dilihat orang, kadang sholatnya masih ada tendensi dari Allah. Karena apa? Karena di situ dikasihkan hadiah oleh Allah. Siapa yang sholat akan saya kasih pahala, saya kasih surga, dan kujauhkan neraka. Berarti kita sholatnya karena tendensi. Seperti anak kecil kita suruh ke pasar, kasih permen, semangat dia. Kasih uang, semangat dia. Tetapi kalau tidak dikasih hadiah, ngapain kita akan sholat? Enggak ada hadiahnya. Nah, golongan kita yang ada di am, karakternya memang seperti itu Pak, sehingga lebih banyak dia itu berjamaah, karena jamaah itu lebih tinggi daripada munfaridan, daripada sendiri. Jamaah 27, kalau sendiri adalah cuman jamaah aja. Andai kata Allah tidak kasih pengebang atau hadiah, misalkan kamu sholat tidak saya kasih apa-apa, mana mungkin kita golongan am berangkat? Gak mungkin. Lah itu kelasnya Pak, memang seperti itu. Terus diapain lagi? Lah gitu Pak ya. Makanya Allah tegaskan, fawailul lil musallin alladzina hum, siapa? Alladzina iku mau yang dikatakan rusak, kerusakan itu siapa? Diterangkan di ayat berikutnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dia. Nah, sekarang saya tanya, kamu pingin terus di kelas ini apa ingin munggah di khos, bahkan naik di khawasul khawas? Terserah. Kalau masuk ke khos lain lagi persoalannya. Disitulah nanti kita akan menemukan maksud daripada sholat daim. Tidak 50 waktu Pak, tidak 5 waktu, tapi 50 waktu yang terkenal 24 jam. Itulah sholatnya ruhaniyah. Allah terangkan hal ini di dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah, tidak hanya 5 waktu, tidak hanya secara fisik, tapi wassolatil wusta, sholatnya ruhaniyah. Lah ketika kita tanya bagaimana perilaku sholatnya ruhaniyah ini, bagaimana caranya, lah barulah Pak di situ nanti dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu sholat yang ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, baru bisa melakukan sholat dengan khusyuk, karena rohaniyahnya itu sambungi menyang urip ning kuwi di situ. Lah muaranya, kuncinya bisa sambung tentang masalah iman dan penghadapan rohaniyah itu jatuhnya di sirul asr sampai fana'udzik dzikri. Nah ini akhirnya dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ini ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Apa khusyuk itu? Makrifat Allah. Baru di situ dilatih di dalam wassolawah, kemakrifatannya itu dilatih di dalam sholat 5 waktu, otomatis nanti akan dengan sendirinya geser ke aktivitas lain. Aktivitas sholat 5 waktu makan, waktu apapun, akhirnya ruhaniyah tetap melakukan wassolatil wusta. Ruhaniyah melakukan sholat, bertemu Allah di situ. Loh, inilah akhirnya disebut sholat daim. Daim itu langgeng. Jadi sholatnya itu 50 waktu, tidak 5 waktu lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, siapa golongan yang sudah sampai daimun? Ya khos dan khawasul khawas. Nek khos iku udah sakarepe piye, aktivitas apapun tetapi ruhaniyah tetap sambung terhadap Allah. Sing khawasul khawas, nah inilah jadi ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Khawasul khawas baru bisa ditanya. Kalau kita tanya ke khos, biasa iku bidekai menengai, urusamu urusaku biasa ngoten. Nek khawasul khawas bisa ditanya begitu. Nggih, lanjut. Monggo. Sudah sampai yang 5 waktu yang tadi. Iya. Yang khos biasanya Pak. Yang khos itu biasanya 5 waktu, kadang iya, kadang enggak, karena sering akal akliyahnya itu ditarik Allah. Kadang waktu maghrib ditarik Allah akliyahnya, akhirnya dia gila. Tetap betul. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Gus, di surga itu tidak ada matahari dan bulan, tapi sangat padang sekali. Padangnya berwarna putih, bersih, rasanya asri, langgeng untuk selamanya. Sedangkan di dunia ini ada matahari dan bulan, ada siang dan malam, dan waktu berganti. Berarti dunia ini bulat dan berputar. Saya tanyakan ialah, apakah surga itu juga bulat dan berputar seperti dunia ini? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dijawab, jawabannya inilah yang ada di surah An-Nur ayat 35 ya. Tatkala ruhaniyah itu sudah ditarik Allah di dalam musyahadah secara fisik berupa matahari atau bulan sudah tiada, tapi di situ mengapa kok sangat terang benderang? Andai kata di situ yang terjadi adalah terang benderang, mengapa terangnya itu tidak memanaskan diri kita pada saat di dalamnya? Tahu merang tapi gak panas. Itulah Pak yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya itu gini: barang siapa
yang sudah melepaskan dirinya dari sifat basariyah lewat zikir sirul asror dan fana'ul zikri. Di situ Allah akan menyalakan yang namanya lentera itu cahaya makrifat Allah. Tatkala cahaya makrifat itu dijatuhkan satu menir beras sih Pak, anaknya beras nih loh, rice. Jadi anaknya rice itu tugel-tugel nih loh, cuwili. Manakala itu dijatuhkan ke alam dunia, maka saat itu reduplah cahaya matahari. Itu hanya satu menir, satu tugelani beras nih loh Pak, putulani gelas beras itu. Nah, Allah akan meletakkan dan menyalakan cahaya makrifat di jagatnya rohaniyah itu dikarenakan rohaniyah itu telah melakukan zikir. Yang dimaksud zikir adalah sadarnya diri bahwasanya semua itu hanyalah Allah yang segala-galanya, yang jatuhnya itu di su'aul basirah, supaya murni tidak ada perserikatan, maka dijatuhkan di ainul basirah, sehingga yang merasa dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu hanyalah dirinya sendiri hidup itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka yang sudah dijatuhkan Allah di situ, laksana secara syariat itu surga yang tidak ada matahari dan bulan. Pertanyaannya, apakah di surga itu bunder gitu tadi? Seperti bumi berputar seperti itu? Mohon maaf, kita kalau kembalikan kepada ilmu biografi, dunia itu dunia itu bundar lah gitu toh. Terus matahari dan bulan itu matahari dan bulan dan planet-planet yang lainnya itu yang memutari matahari. Iki dunia lho ya, ilmu biografi ya nih, ilmu apa? IPS. Matahari ku diem, planet yang lainnya yang berputar sesuai dengan porosnya masing-masing lah, begitu toh, sesuai porosnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah surga itu juga berputar lah gitu toh? Tak jawab gini Pak, lihat dalam posisi kita ada di mana. Kalau di posisi musyahadatul fana dan kamil, itu kadang jatuh, kadang tidak, kadang makrifat, kadang tidak. Tapi kalau panjenengan itu posisi ada di bakok, ya sudah, tidak berputar, diam aja. Dan atau ketika saat jenengan iki di posisi musyahadah, detik-detik di musyahadah nggak berputar, walaupun jenengan ada di fana dan di kamil, diem. Kecuali nanti jenengan jatuh lagi baru berputar. Istilah gini Pak, jenengan gak usah bingung, Gusti Allah ya gak mentolo. Jenengan kelelep nih lho Pak ya, tenggelam, gak sampak bongkok Kak, engko ditarik Allah maneh. Istilah cara orang berenang, melihat di jarno sik ceke warak wetenge ya, nanti sebelum mati Anda pasti ditarik kembali. Itu di fana dan di kamil, seperti itu. Jadi seakan-akan itulah nisbat perputaran. Tapi kalau Anda ini sudah dibakok, ya sudah, jadi nggak ada kata berputar, nggak ada. Ini kalau kita kembalikan pada hakikat syariat, besok mungguh wong penerko syariat, bayangannya kan ngone alam lah gitu toh.
alam. Apakah itu berputar? Tidak Bapak, karena apa? Alam itu lebih luas daripada alam yang lainnya. Alam ruhaniyah itu lebih luas daripada alam jasmaniyah. Alam jasmaniyah, alam jasmaniyah kita terbatas Pak, terbatas. Kita bikin gedung terbatas, kita bikin apa terbatas. Kalau alam ruhaniyah sudah nggak ada batasnya, sehingga ketika saat sampean kholwat dimasukkan satu alam yang sampean nggak tahu, kelihatannya tanpa ada batas, luas sekali. Bagaimana ya, itu Anda diincipi coro syariati kemawon. Coro syariat dikatakan surga, tapi coro hakikat itu masih di taraf alam mukasyafah. Iji